Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu asatidzah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada antum semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dikumpulkan di sini dalam rangka untuk saling berbagi kebaikan, saling berbagi kemaslahatan, yang mana kemaslahatan itu kita berharap semuanya bisa mengena kepada seluruh masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, program di Eko Pesantren Pia 7 ini sebenarnya kita itu berharap karena di tempat kami itu banyak orang, pasti akan ada sesuatu yang ya perlu dikelola, dan diantaranya adalah sampah. Makanya kenapa kita berupaya untuk membuat program Eko Pesantren, ya, yang mana ini sesuatu yang kami anggap kebutuhan kami, jadi bukan kebutuhan orang lain. Sekarang kita coba kita lihat. Kalau kita bertanya, ini sekedar wawasan aja ya untuk kita. Sebenarnya sampah itu ada di mana sih? Kalau kita lihat di sini Pak, ini hutan, yang ini perumahan. Kira-kira sampah itu ada di mana? Di perumahan. Hutan tidak ada sampah? Ada. Hanya jenengan harus bisa bedakan. Di sini, ini sampahnya itu apa? Organik. Kalau di sini campur, ya, sehingga sampah di sini karena dia adalah sampah organik, maka sampah-sampah yang sifatnya organik ini masih bisa dikelola. Potensi sampah terbesar yang memiliki andil dalam pencemaran lingkungan itu adalah sampah anorganik yang dihasilkan oleh sisa kegiatan kita. Ya, adapun sampah yang dia itu organik, selama masih dalam jumlah yang wajar, ini masih bisa terurai di alam secara alamiah, asal jumlahnya apa? Wajar, ya. Nah, ini yang jadi masalah itu sebenarnya yang di sini nih, sampah anorganik. Kita sering melihat saudara kita yang mereka itu berjibaku untuk mengumpulkan sampah, tapi di sisi lain kita lihat ada orang-orang yang dia ini seenaknya membuang sampah. Orang pertama tadi, dia ini mungkin orang-orang yang kita menganggap dia orang rendahan. Tapi orang kedua ini mungkin kita akan melihat dia ini orang Masya Allah. Dia punya mobil, ya, tapi ternyata kelakuannya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita pahami Pak. Kita lihat seperti ini. Ini pemandangan yang ada di masyarakat kita. Maka kita lihat, masalah sampah ini adalah masalah perilaku. Ini yang harus kita paham. Ya, masalah sampah itu sebenarnya kan punya kita. Kita yang buat sampah, maka kita yang harus ngelola. Nah, ini kesadaran ini yang nggak ada. Ya, belum tumbuh di dalam masyarakat kita ini, belum tumbuh kesadaran seperti ini. Ya, kesadaran bahwasanya perilaku membuang sampah itu dianggap hal yang biasa oleh masyarakat kita. Nah, ini perlu kita evaluasi. Orang menganggap bukan sesuatu hal yang salah. Buang sampah dianggap tidak dosa. Buang sampah itu sesuatu yang dianggap wajar. Ini yang perlu kita tanamkan kesadaran kepada masyarakat kita. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 56.
Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Rasa takut tidak diterima. Dan juga harapan akan dikabulkan. Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang mereka ini berbuat kebaikan. Kita lihat tafsirnya. Ini ada dua pendapat ya. Kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da wala tufsidu fil ardi bisyirki wal ma'asi ba'da islahiha. Ai bi ba'thir rusul. Ya. Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan dan dengan dosa-dosa setelah perbaikannya. Ini kita lihat ada dua model, ada dua pendapat para ulama. Ketika berbicara tentang kerusakan di muka bumi dengan kemudian para ulama menyebut dengan kesyirikan dan dosa-dosa, ini berkaitan sama kita. Sama kita. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk kangge napa, Pak? Asatira. Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Nah ini, makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kesyirikan karena itu merusak. Kita dilarang berbuat kemaksiatan karena itu merusak. Maka kita lihat ya, ini tafsir yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan ya tentang tafsir ayat ini. Ya, beliau mengatakan yanha ta'ala anil ifsadi fil ard. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Wa ma adarrahu ba'da islah, dan juga ya hal-hal yang membahayakan kelestariannya setelah diperbaiki. Fa innahu idza kanatil umuru masyiyatan 'ala sadadi thumma waqa'a al-ifsadu ba'da dzalik kana adarra ma yakunu 'alal 'ibad fanahallahu ta'ala an dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila sesuatu itu berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian apa? Kemudian terjadi kerusakan di sana, maka hal tersebut akan membahayakan para hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu. Jadi kalau tadi kaitannya sama kita, diciptakan sama Allah, kita disuruh ngabdi, jangan dirusak dengan kesyirikan. Kalau kita berbicara tentang alam yang Allah ciptakan untuk kita, alam ini Allah ciptakan untuk kita. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini, untuk kita. Maka jangan dirusak. Nah, inilah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang merusak. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, asatidz. Gimana sih kita ini selama ini ngelola sampah? Kita lihat nih Pak, siklus sampah. Ya. Sampah itu biasanya dengan gimana kalau punya sampah? Dibuang di tempat sampah. Terus apa yang kemudian? Nggak jelas nggih. Diambil sama petugas sampah. Menapa malih? Setelah itu ditaruh di TPS. Baru kemudian diusung ke TPA. Siklusnya bulat, Pak. Intinya sampah itu tetap ada. Hanya berpindah. Nggih napa mboten? Itu yang terjadi. Sampah itu tetap ada. Hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berakhirnya ada di TPS. Ya. Hakikatnya tetap ada. Nah, ini yang sesungguhnya pokok masalah sampah. Ini kalau kayak saya gambarkan kayak gini, Pak. Sampah itu di tempat sampah, dibawa tukang sampah, ditaruh di TPS, ditumpuk di TPA. Inilah sampah. Ya. Ini sampah kita. Nah, akhirnya kayak gini. Ini andilnya siapa? Andil kita. Ya. Akhirnya terjadi banyak dampak masalah kebakaran dan macam-macam. Sampai akhirnya di tempat kita di Kota Batu. Jenengan lihat ini, saya ambil ini dari Kompas.
terhitung sejak 30 Agustus 2023 hingga batas waktu yang tidak ditentukan, Desa Telekung TPA Telekung Kecamatan Junrejo ditutup. Musibah. Kenging napa? Kenapa Bapak Ibu? Sampahnya ditumpuk. Ya. Efeknya kemana? Ya ke kita. Efeknya ke kita semuanya. Nah ini artikel-artikel yang kami kumpulkan. Pas ditumpuknya, ditutupnya TPA Telekung. Sehingga solusinya Bapak Ibu, sampah ini harus selesai di lokasi. Ini solusi terbaik. Kita yang buat sampah, ya tanggung jawab kita. Jangan bebankan sama orang lain. Caranya kita minimalkan sampah, kita kelola sampah itu hingga kita nggak membebani orang lain. Paradigma yang harus kita usung ini. Cegah, pilah, olah. Kalau di DLH, reduce, reuse, recycle. Saya pakai istilah yang mudah ini, saya diajari Pak Aryo. Saya diajari Pak Aryo, cegah, pilah, olah. Kalau kita cegah, ini sampah belum masuk, belum terjadi. Nah ini harus kita cegah di sini. Ini proses pencegahan. Kalau sampah sudah masuk, piye ngelolanya? Salah satunya adalah dipilah. Ini sampah yang sudah ada itu dipilah, ya. Karena tidak semua sampah yang kita buang itu tidak ada nilainya. Karena mungkin bagi kita tidak bernilai, ternyata bagi orang lain punya nilai. Sehingga harus dipilah. Sehingga yang masih bisa mendapat nilai, maka itulah yang akan kita manfaatkan. Kemudian dikelola juga. Dan ini untuk mengurangi dampak. Jadi Bapak Ibu, itu sekedar wawasan tentang sampah. Nah sekarang saya ingin mengajak, gimana sih tadi disebutkan tentang sampah di intern Piat 7. Nah ini sampah di tempat kami ini banyak Pak, ya. Hanya yang menjadi motivasi kami ini surat Al-Qasas ayat nomor 77. Ayat ini penggalan. Sebelumnya Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, dan carilah dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia. Kita punya bagian di dunia. Kemudian Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Ini yang perlu kita fahamkan. Ya. Ini lihat di tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ahsin ila khalqihi kama ahsana huwa ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan penggalan ayat tadi, wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. La takun himmatuka bima anta fihi an tufsida bihil ard wa tusi'a ila khalqillah. Yakni jangan kita bercita-cita, ya, yakni cita-cita yang sedang kita jalani ini jangan buat kerusakan. Ya, jangan berbuat kerusakan, berbuat jahat terhadap makhluk Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ya. Kemudian juga ini juga dasar hukum kami yang memotivasi kami, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwasanya setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit dan perbuatan tabdzir dan israf, ya, mubadzir dan perbuatan yang sia-sia. Membuang sampah sembarangan, membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain, hukumnya haram, ya. Kemudian pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup. Kemudian mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat, hukumnya fardu kifayah. Ya, ini fatwa dari MUI.
Maka harapannya Bapak Ibu, ini kami dengan motivasi itu berupaya untuk menjadi pesantren unggulan dalam hal pelestarian lingkungan, menjadi contoh teladan bagi pesantren yang lain dan mendapat manfaat walaupun ini bukan sesuatu yang jadi tujuan utama, ya. Kemudian juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi santri. Ya. Kemudian apa yang kami lakukan? Ada beberapa tahapan Pak ketika kami memulai eko pesantren di tempat kami, yakni yang pertama, kalau jenengan nanti mau membuka eko pesantren atau mengawali eko pesantren, maka ini yang pertama, tentukan tempat-tempat timbulan sampah dan data jumlah sampah pesantren. Itu yang utama. Ini kami dulu melakukan seperti itu. Kemudian kami gandeng instansi terkait DLH, kami sosialisasi dengan pesantren ramah lingkungan kepada santri dan sivitas. Kemudian kita bangun sarana pengelolaan sampah, kita belajar juga mengelola sampah, pilah, kompos, bahkan budidaya maggot kita juga belajar. Kemudian kita kerjasama dengan bank sampah, dan yang terakhir yang penting ini sebenarnya ini, ya, edukasi penanaman sikap peduli lingkungan. Ini yang kita lakukan Pak di awal. Kami data timbulan sampah yang ada di tempat kami, di pesantren. Kalau di tempat kami ada 3, ada maksof, kantin ya, ada sampah dapur, kemudian ada sampah asrama. Kita kelola dan kita coba identifikasi. Di sini ada dari kantin, ini kalau hari Kamis itu di tempat kami ada diizinkan GoFood. GoFood sekali sepekan. Cuman yang jadi masalah santri kami 600. 600. Ini barang-barang seperti ini Pak, kemana ini larinya? Nyampah ini, ya, ini nyampah. Sehingga kita coba, kita hitung. Ini sebagai bahan introspeksi diri. Waktu itu, ini di tahun 2022, bulan April, ya, ini dokumentasi bulan April. Kami coba kita timbang sih sampah kita itu berapa. Ini 37 hari ya, tanggal 3 sampai tanggal 10. Ternyata kita dapat Pak, sampah organik kita itu ketemu sekian, 50 kilo, 42 kilo insya Allah. Ya, organik dapur itu. Kemudian sampah organik, ya, anorganiknya itu mencapai berapa? 68 kilo atau 58%. Sehingga rata-rata sampah kami itu 117 kilo per hari. Dengan kondisi santri saat itu 175. 175. Hah? Masih 100. Nah, sekarang kondisi sekarang, Pak. Ya. Ini kondisi santri 175 itu sampah yang kita buat itu 3,2 ton per bulan. Ya. Sekarang dengan jumlah santri kami mencapai 600 orang, itu ini Pak, sumbangsih sampah pesantren itu 12 ton per bulan. Ini Pak Chandra, ngapunten. Sumbangsih sampah pesantren. Kalau saya ngasih beras 12 ton, Masya Allah Pak Chandra. Ngasih sampah. Jenengan bisa bayangkan. Kita selama ini, oh pesantren itu baik-baik. Kalau kita nggak pernah hitung ini Pak, kita nggak akan pernah merasa bahwasan kita juga andil. Itu kerusakan sampah yang ada di mana? TPA ditutup itu, ya karena kita seperti ini. Ya, karena kita seperti ini. Kita selama ini merasa pesantren itu baik-baik. Senengannya nuntut. Pemerintah harus kayak gini sama kita. Anda introspeksi enggak? Kalau selama ini kita juga nggak baik sama pemerintah. Ya. Andil kita apa? Kita nggak nyumbang beras sama pemerintah, tapi kita nyumbang sampah. Nah, ini. Maka ini yang kemudian perlu menjadi introspeksi kita semuanya. Makanya jenengan nanti ibu-ibu, bapak, kalau mau buka eko pesantren, timbang dulu sampahnya. Jenengan teliti. Oh, nanti kelihatan sampah saya ternyata seperti ini. Saya sumbangsih sampah pesantren kami ke pemerintah seperti ini. Ya, maka ini yang perlu kita pahamkan. Kemudian kami gandeng instansi terkait karena waktu itu di tahun 22 kami masih buta. Terus piye iki sampah diapa nih? Karena itu kami datang ke DLH. Waktu itu saya sendiri yang datang ke DLH. Kemudian setelah itu alhamdulillah Bu Eni sama Pak Gatot
datang ke pesantren waktu itu. Akhirnya kita buat nota kesepakatan eko pesantren, kami didampingi DLH, kita buat kesepakatan, bahkan sama Pak Gatot saya dikasih ini, dikasih tempat sampah, alhamdulillah. Ya, kemudian setelah itu kita coba sosialisasi program kepada, nah ini awal kami Pak, ya awal kami. Kemudian setelah itu, ya ini sosialis programnya langsung ke dengan apa banner, dengan sosialisasi ke santri, bahkan kami datangkan Pak Gatot untuk langsung kepada santri. Kemudian salah satu asatidzah kami sendiri Pak Hadi, kemudian juga Pak Budi juga ikut, ya. Nah ini sampai akhirnya pihak yayasan ngasih kesempatan pada kami untuk bisa bangun sarana TPS, sarana pengelolaan sampah. Biaya memang, tapi ya itulah yang kita harapkan. Ya, akhirnya kita dapat tempat TPS Pak, kita kelola. Nah, setelah ada TPS, kami buat MOU dengan Bank Sampah. Ini diwakili Pak Gatot. Kemudian alhamdulillah berjalan, ya berjalan. Akhirnya, nah ini TPS kami yang kemudian sudah bisa berjalan, diambil oleh Bank Sampah. Cuman Bank Sampah ini, yang saya Pak, ngambilnya itu 2 pekan sekali Pak. Ini masalah lagi. Kami sudah milah sampah, sampahnya tetap numpuk. Akhirnya alhamdulillah 1 tahun setelah MOU habis, kami cari, terus terang aja kami cari yang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya sampah kami itu selesai. Ya, supaya sampah kami selesai. Nah, selain kita bekerja sama dengan Bank Sampah di awal-awal, kami juga belajar untuk pengelolaan sampah, ya, organiknya, ya. Mulai dikompos, kami dibantu sama Pak Aryo sama Bu Dini waktu itu untuk belajar. Kemudian, nah ini ada Pak Yusuf ini sama Ibu, ya, Pak Yusuf sama Ibu, didampingi Pak Gatot sama Bu Eni. Kita coba budidaya maggot. Alhamdulillah berhasil. Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa memilah sampah organik, anorganik, kemudian kita sudah bisa budidaya maggot, selesai Pak masalah sampah. Maggot ini menghabiskan bahan organik dalam waktu yang relatif cepat sekali. Ya, dan ini berhasil. Kami sudah berhasil melakukannya. Hanya saja ada hanya sajanya. Kami belum punya tempat yang layak untuk ini. Sehingga ada sesuatu hal yang kami harus tutup. Mungkin ini ke depan kami akan minta supaya ada tempat yang khusus, mungkin tertutup, ya, mungkin harus ya nggak kelihatan lah seperti itu. Insya Allah kita akan usahakan lagi untuk budidaya maggot ini. Nah ini yang ada pada pesantren kami. Ya, kemudian sampah residu. Jadi kalau sampah itu sudah diolah pasti ada residunya. Residu itu tidak bisa diapa-apain. Ya, nah dulu sebelum 30 Agustus 2023, karena kami mengawali Eko Pesantren itu di tahun 2022, residu masih ketelekung. Tapi sejak tahun 2023 bulan Agustus masalah. Karena apa? TPA ditutup. Sampai saya datang ke Supit Urang Pak, ditolak. Jadi kami datang platnya J, NJ, pulang. Gak boleh, ya, karena kita lintas tempat. Mereka tidak mau terima dari batu, sampah dari batu nggak diterima sama mereka, ya. Tapi ya nyun saya dulu saya sempat bakar di awal ditutup itu. Mau diapakan lagi? Kita nggak tahu masalah waktu itu, nggak tahu solusi waktu itu. Masalah ada, solusinya nggak ada. Akhirnya alhamdulillah berjalannya waktu. Sementara waktu kami bekerja sama dengan pihak swasta, pihak ketiga untuk membuang residunya. Ya, adapun selain residu, kami waktu itu selain dengan Bank Sampah, kita diterima sama TPST 3R Mojowarno, Mulyo Agung. Nah ini di Malang sudah lintas daerah. Sebenarnya mereka nggak mau, tapi mereka mensyaratkan boleh dibawa ke sini, tapi dengan catatan sampah terpilah yang sudah bukan lagi disebut sampah, tapi sudah sampah yang punya nilai ekonomis. Nggak apa-apa. Akhirnya kita buang sampah kita ke sini. Sampah yang dibuang ke sini adalah sampah yang
terpilah. Kalau dulu Pak, kami itu didatangi sama bank sampah, kita nggak perlu angkut-angkut. Tapi karena kami harus ngirim ke Malang, ke TPS T3R, Mulyo Agung, kami harus punya kendaraan ini. Alhamdulillah, ini kendaraan ini kami dapat dari penjualan sampah. Saya nggak minta pesantren, ya, ini nggak minta pesantren. Hasil penjualan sampah kita itu bisa kita pakai untuk beli kendaraan itu. Tahun 2024 akhir, TPS saya yang awal ditutup, tapi diganti di belakang pesantren ini. Ini TPS baru. Dan alhamdulillah di sini sudah berjalan. Kita sudah tidak ada tumpukan sampah. TPS kita bebas lalat. TPS kita bebas bau. Pak Chandra alhamdulillah pernah datang ke sana. Bu Hima juga pernah tahu ya tentang TPS kita ini. Alhamdulillah itulah yang progres yang bisa kita berikan ya untuk pesantren. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sekarang ada progres tercapai, ada progres yang belum tercapai. Progres tercapainya apa? Ini pengelolaan sampah yang masuk. Jadi tadi kan ada cegah, pilah, olah. Sampah yang masuk itu mau tidak mau harus dikelola. Ini alhamdulillah sudah tertangani. Ya, ini sudah tertangani yang seperti ini. Nah, sampah yang keluar itu ada dua bentuk. Sampah terpilah keluar bukan sebagai sampah tapi sebagai bahan yang punya nilai jual. Yang kedua residu. Alhamdulillah ini sudah. Nah, ini TPS T3R desa kami Mojowarno itu sudah beroperasi sejak April kemarin, bulan April kemarin. Hanya kami baru dikasih tahu di bulan Juni. Sehingga TPS T3R ini kami nggak buang lagi ke pihak ketiga, Bu. Tapi kami sudah bekerja sama desa. Jadi nggak jauh-jauh dan diambil. Ya, alhamdulillah. Baik, ini Bapak Ibu. Nah, progres yang belum tercapai ini adalah sikap peduli lingkungan. Ini belum benar-benar tertanam. Ya, ini edukasi tentang ini belum maksimal. Ini dari semua sivitas. Kemudian sampah yang masuk, ya harusnya kita cegah, ini masih belum. Susah kita masih mencegahnya. Ya, ini belum berjalan optimal. Jadi dari paradigma yang tadi itu, sampah ini program cegah ini belum terjadi, belum tercapai. Yang pilahnya alhamdulillah sudah tercapai. Olahnya alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Ya, sampah organiknya balik lagi. Ini sekarang ini masih kita buang ke TPS T3R karena Magot sudah nggak beroperasi. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa kita jalankan lagi. Nah, untuk solusinya gimana? Ini kita buat program jangka panjang. Tadi kan masalahnya itu masalah perubahan perilaku. Kalau tadi saya sudah sampaikan tentang TPS, itu hanya sebagai wadah. Tapi ini ada perilaku santri dan sivitas ini yang belum kita jalankan. Sehingga kita ke depan program jangka panjangnya kita punya program pengajaran Muslim peduli lingkungan dengan menggandeng Madrasah Piat 7. Karena kalau saya nggak hubungan sama santri, Pak, saya nggak ngajar masalahnya. Tapi beliaunya ini yang berkaitan sama madrasah, nah ini saya ajak tadi, maka harus ini tahu, ya, yang akan menyampaikan ke santri, ya ini, ya. Nah ini pengajaran program Muslim peduli lingkungan ini adalah satu program yang berupaya untuk menstimulus perilaku santri. Harapannya agar secara terbuka, bertahap, kesadaran pentingnya menjaga lingkungan itu muncul. Sebagaimana agama kita, agama Islam telah mengajarkan yang demikian kepada umatnya. Nah ini program, Bu, baru belum kita launching. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini, kita mengajarkan kepada santri. Ya, kita ambil satu hadis tentang sedekah. Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Ya. Kemudian ada hadis yang lainnya yang Nabi SAW beliau menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talqin. Kata beliau SAW,
Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun, meskipun engkau bertemu hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Nah, ini ajaran Islam, ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikit tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Jaga diri kalian dari api neraka walaupun hanya sekedar sedekah sepotong korma, sebiji korma. Yang barang siapa tidak mendapatkan itu, maka hendaklah dia bersedekah dengan kata-kata yang baik. Tadi sudah disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah shadaqah. Nah, dari beberapa hadis ini bisa dibuat portofolio. Portofolio untuk kegiatan santri. Ya, ini nomor, ini kegiatan santri. Ini hari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30. Buat portofolio ke santri. Saya menghafalkan hadis tersebut. Tentang di hari keberapa dia menghafalkan hadis. Saya menata barang bekas saya yang sudah tidak terpakai dan menukar dengan reward ke TPS pesantren. Ini sesuatu yang unik. Di tempat kami itu ada yang namanya poin, ada yang namanya reward. Kalau si santri itu melanggar, dia kena poin. Kalau dia itu mendapatkan kebaikan, melakukan satu amal kebaikan, maka dia dapat reward. Maka reward ini bisa kita dapatkan dengan beberapa macam. Di antaranya ini yang kita harapkan, yang kita kita usulkan, itu adalah ketika santri itu menata barang bekasnya. Jadi barang bekasnya itu tidak dibuang, tapi disetor ke TPS. Ya, dengan dia nyetorkan barang bekasnya yang nggak kepake sama dia ke TPS, maka dia dapat reward. Ya, dapat reward yang bisa mengurangi poinnya. Kemudian ini juga ada santri menyedekahkan botol bekas. Saya menyedekahkan botol bekas saya. Apakah setiap hari dia menyedekahkan atau hanya sebulan sekali? Kemudian saya tidak membuli teman dan tidak mengejek teman, karena kita disuruh untuk ketemu sama teman biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri, ya. Kemudian dia menolong teman dalam kesulitan. Saya bertemu dengan teman dengan wajah berseri-seri. Saya tidak berkata-kata kotor dan saya membaca Al-Quran hari ini. Masya Allah, kalau ini diterapkan kepada santri, ini bisa mengubah perilaku. Bertahap memang, tapi ini pasti insya Allah biiznillah akan bisa merubah perilaku santri tersebut. Ini contoh pertama. Ini contoh yang kemudian sarananya. Nah, ini sarananya. Kita punya kurungan, tapi kurungan ini kurungan yang kita tulis di sini sedekah botol, sama seperti yang ada di depan sana. Ya, nah kita sampaikan sama mereka, botol yang kalian punya bisa jadi itu sesuatu yang nggak bermanfaat bagi Anda, sepele bagi Anda, tapi kalau diniatkan sedekah, pahala menanti bagi Anda. Yang penting niatnya. Niatkan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amalan itu kecil tapi menjadi besar gara-gara apa? Niat. Wa rubba amalin kabirin. Betapa banyak satu amalan itu besar tusaghiruhu an-niyah tapi jadi kecil gara-gara niatnya. Maka ini bisa membentuk salah satu model yang bisa membentuk karakter santri. Kemudian contoh yang lainnya. Kita ambil hadis dari Nabi SAW. Kata beliau dalam salah satu hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat zarrah dari sikap sombong. Qala rajul. Kemudian telah berkata seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seorang laki-laki itu wahai Nabi SAW, dia senang pakai baju bagus, dia senang pakai sandal yang bagus. Maka kata Nabi SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sesungguhnya Allah itu suka dengan keindahan. Allah suka dengan apa? Yakni Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Dan sesungguhnya yang dikatakan sombong itu adalah tatkala seseorang merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Ya.
Kemudian kita lihat di dalam surat Al-A'raf, ini dua ayat, satu hadis, satu ayat, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun." Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kalian selalu ingat. Dari dua hadis dan ayat ini kita bisa buat portofolio untuk santri. Saya sudah menghafalkan hadis dan ayat di atas. Saya sudah melaksanakan tugas piket asrama. Saya melaksanakan piket madrasah. Saya membantu membersihkan kamar dan kelas walaupun tidak dijadwal piket. Saya selalu minta memakai baju yang rapi walaupun sederhana. Saya menerima dengan senang hati nasihat dari guru, musyrif maupun teman. Dan saya tidak merendahkan orang lain, teman atau siapapun. Masya Allah, kalau kita bisa menjalankan ini sederhana. Tapi kalau kita jalankan kepada santri secara berkelanjutan, continue, insya Allah itulah yang bisa merubah perilaku. Sehingga mereka akan menjadi orang yang bukan acak-acakan, tapi jadi orang yang rapi dalam berpenampilan, rapi dalam kesehariannya. Nah, ini bisa kita buat lembar penilaiannya. Musyrifnya akan menilai, santrinya sudah hafal hadisnya enggak, kamarnya tempat tidurnya rapi enggak, ada coretan di almari dinding atau tidak, penampilan santrinya itu rapi enggak, rambutnya acak-acakan apa enggak, bajunya, sandalnya, ya. Kemudian sikap dia ketika dinasehati, sombong enggak, mau terima nasihat enggak, ya. Kemudian perilaku dan pergaulan harian dengan teman, maka ini diantara contoh ketika kita melakukan, ingin mencari program jangka panjang dalam rangka untuk apa? Mendidik, mengubah perilaku supaya mereka itu yakni care dengan lingkungannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekedar berbagi. Insya Allah ini masih jauh dari kesempurnaan, tapi kita berupaya untuk menjadi lebih baik, dan harapannya satu, kita semua menjadi insan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan masyarakat kita, baik masyarakat maupun pemerintah di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.